Oke, perkenalkan nama saya Yusuf Hadiawan dari Poltekkes Menkes Tasikmalaya akan melakukan penyuluhan, kegiatan penyuluhan di mana bertema perilaku menggunakan alat pelindung diri sesuai pekerjaan. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ada apa, Pak? Perkenalkan Ibu, nama saya Yusuf Hadiawan, mahasiswa Poltekkes Menkes Tasikmalaya akan melakukan penyuluhan tentang perilaku menggunakan alat pelindung diri sesuai pekerjaan. Apakah boleh masuk Ibu? Iya, boleh. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Hadiawan dan ini saudara Lilis. Lilis Kartika Sari. Dan ini tempatnya di rumah saudara Lilis ya. Saya di sini akan melakukan penyuluhan terhadap saudara Lilis berupa bertema perilaku menggunakan alat pelindung diri sesuai pekerjaan. Baik, kalau gitu saya mulai materinya. Ya. Pengertian alat pelindung diri atau disebut APD merupakan singkatan dari alat pelindung diri, di mana APD digunakan untuk melindungi diri dari berbagai macam bahaya. Fungsi yang dimiliki APD pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. APD atau yang dikenal dengan Personal Protective Equipment merupakan alat-alat yang digunakan untuk melindungi keselamatan pekerja ketika melakukan pekerjaan yang berpotensi dan beresiko kecelakaan atau bahaya. Menurut Permenaker Nomor 8 Tahun 2010, APD sendiri didefinisikan sebagai suatu yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang guna mengisolasi sebagai atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Peraturan yang diberikan Menteri Ketenagakerjaan tersebut merupakan landasan hukum serta panduan untuk kita memahami dan menerapkan pelindung dengan alat pelindung diri APD. Fungsi alat pelindung diri, fungsi utama dari APD sendiri yaitu untuk melindungi para pekerja dari berbagai ancaman risiko bahaya ketika bekerja. Namun fungsi APD sendiri sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan tadi yang saya katakan. Sebagai salah satu syarat penting dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan keselamatan kerja, maka alat pelindung diri digolongkan ke dalam 3 jenis, ya. Apa saja, yaitu bagian kepala, bagian tubuh, dan bagian anggota tubuh lainnya, ya. Jenis APD sesuai pekerjaan. Pertama, jenis APD bagian kepala. Pertama, topi pelindung atau safety helmet. APD bagian kepala yang pertama adalah topi pelindung. Topi yang biasanya berbentuk helmet ini digunakan untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda-benda asing atau maupun paparan bahaya dari alat bukti. Biasanya ini digunakan untuk para pekerja bangunan, ya. Udah tahu kan yang helm warna kuning, warna merah itu. Kemudian kaca pelindung. APD bagian kepala selanjutnya adalah kaca pelindung. Sesuai namanya, kacamata ini berfungsi untuk melindungi mata dari debu, bahaya benda tajam, silaunya sinar matahari, hingga percikan bahan kimia. Kacamata pelindung sendiri sejatinya terbagi dua, yaitu kacamata biasa atau kacamata yang disebut dengan safety spectacle, dan kacamata dengan bentuk yang menempel dan ada muka atau safety goggles. Kemudian penutup telinga yang bisa disebut smock. Ketiga, ada penutup telinga yang masuk ke dalam bagian APD bagian kepala. Penutup telinga sendiri berguna sebagai pelindung telinga dari suara-suara berintensi tinggi, ya. Kemudian penyumbat telinga. Maaf, salah. Penyumbat telinga
Penyumbang telinga menjadi salah satu bagian dari APD bagian kerja kepala. Memiliki fungsi yang serupa dengan menutup telinga, namun Earthly hanya mampu mengurangi intensitas suara hingga 10-15 dB saja. Kemudian respirator. Respirator berfungsi sebagai pelindung alat pernapasan seperti hidung dan mulut dari berbagai macam bahaya seperti debu, partikel mist, dan foam, uap, gas, bau bahan kimia, ataupun alat solder. Kemudian ada masker. Nah, ini yang sering dipakaikan oleh masyarakat lagi pandemi sekarang ya. Masker ya, kamu pasti sudah tahu bagian kepala yang satu ini. Sebab masker berguna untuk melindungi hidung dan mulut selaku alat pernapasan agar terhindar dari debu, gas, ataupun bahan kimia lainnya yang berbahaya. Kemudian dua alat APD bagian tubuh ya. Ada apron. Sebagai salah satu pelindung diri, apron berfungsi untuk melindungi diri dari suhu panas dan percikan bahan-bahan kimia berbahaya. Tidak hanya itu, apron juga biasanya digunakan untuk proses produksi bahan-bahan kimia, diantaranya seperti perekat, adhesive, oli, dan minyak. Kedua ada wallpack, alat pelindung diri bagian tubuh. Yang kedua adalah wallpack APD. Yang satu ini biasanya digunakan oleh pekerja tambang, bengkel, pemadam kebakaran, dan pekerja lain yang memiliki resiko bahaya tinggi. Bentuk dari wallpack itu sendiri biasanya menutupi bagian leher hingga mata kaki. Kemudian ada jas hujan, pelampung, dan rompi pengaman. Tiga, APD bagian tubuh lainnya seperti sarung tangan yang disebut hand gloves yang dipakai sebagai alat perawat, dokter ya, yang sering dipakai di rumah sakit. Kemudian sabuk pengaman, safety belt, sepatu pelindung, safety shoes. Nah, kemudian memahami pentingnya penggunaan APD alat pelindung diri ini dibutuhkan oleh para pekerja untuk menjadi keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja yang penuh resiko. Pentingnya menggunakan alat pelindung diri. Menurut Occupational Safety and Health Administration atau disingkat OSH, alat pelindung diri adalah peralatan yang dipakai untuk melindungi pekerja dari kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh adanya kontak atau paparan dengan bahaya potensial di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia maupun biologis. APD diperlukan untuk melindungi pekerja jika terdapat bahaya tanggap darurat maupun paparan bahaya potensial fisika, kimia, dan biologis. Untuk paparan termasuk pernapasan, kulit, mulut, dan selaput lendir, misalnya melalui mata atau luka darah. Oleh karena itu, penggunaan APD ini disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja ya. Sekian, alhamdulillah ya, pertemuan hari ini sudah saya sampaikan. Apakah saudara Lilis ada yang ditanyakan? Iya, ada. Terkait masker, saya ingin menanyakan terkait masker. Kan anak muda zaman sekarang, termasuk saya juga, sering menggunakan masker scuba. Ya. Menurut Anda gitu, apa sih masker kayak gimana sih yang baik yang digunakan untuk keluar rumah, untuk berpergian, agar kita itu tetap terhindar dari virus ataupun penyakit lain yang mau masuk dalam tubuh kita? Untuk mencegah, itu aja sih yang baik gimana? Baik, saya akan menjawab ya. Jadi masker yang baik itu dimana maskernya terdiri dari 3 lapis kain ataupun masker yang sering dipakai oleh tenaga kesehatan di rumah sakit ya, yang seperti saudara dipakai ini ya, ini yang paling bagus. Cuma dipakainya 4 jam sekali. Untuk masker scuba pemakaiannya cuma hanya buat fashion saja ya,
untuk manfaatnya mungkin kurang karena eh, udaranya masih bisa masuk dan masih bisa cepat ke ini ya. Ya, oh begitu. Terima kasih untuk telah menjawab pertanyaan dari saya. Alhamdulillah penyuluhan hari ini sudah selesai. Semoga saudara Lilis dari penyampaian materi saya bisa diterapkan atau dimahami dan juga sehat-sehat terus ya. Ya, amin. Makasih, Egi. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.